kekasih, kita kembali bersyukur. Kita kembali merasa tenang ketika kita masih beroleh kesempatan. Karena ketenangan hidup kita bukan dijamin oleh seberapa banyak duit kita, seberapa banyak apa yang kita inginkan boleh kita nikmati. Tapi ketenangan hidup kita adalah karena kita memiliki segudang stok, yaitu kekuatan jiwa raga kita. Kita masih boleh peroleh dari Tuhan dan kita pakai untuk Tuhan juga tentunya. Saudaraku, terkhusus buat seluruh permata GBKP, di minggu ini kembali kita bertemu melalui channel YouTube kami agar senantiasa saudara dan saya selalu diingat akan anugerah Tuhan, selalu dipimpin oleh kuasa dan kebaikan Tuhan. Itu adalah menjadi satu keinginan kita menunjukkan sikap hidup yang lebih baik lagi. Izinkan firman ini mengajar kita, izinkan firman ini mengubah hidup kita, izinkan kebenaran Roh Allah agar senantiasa ada di setiap langkah kehidupan kita. Sebelumnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Kemuliaan nama-Mu yang besar Tuhan, menjadi sumber kekuatan bagi kami anak-anak-Mu. Besar harapan kami dan iman kami Bapa, agar senantiasa kuasa pertolongan Tuhan menjadi jaminan yang pasti, yang masih boleh kami terima saat ini. Di dalam nama Yesus kami berserah, haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Yosua Pasal 1 ayat 8, kami akan membacakan firman ini kepada kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian selanjutnya dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 yang akan kami bacakan kembali kepada kita sekalian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian pembacaan firman Tuhan buat PA Permata GBKP di minggu ini. Tema yang diarahkan untuk boleh kita renungkan bersama adalah melekat pada diri Allah. Shalom dan damai sejahtera buat seluruh permata yang terkasih. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, banyak sekali setiap hari kita diperhadapkan dengan hiruk pikuknya kehidupan. Dunia kerja yang menuntut waktu kita begitu banyak. Apalagi teknologi yang selalu dekat dengan kita. Teknologi menjadi sarana dan prasarana tempat kita selalu ada untuk mereka dan mereka ada untuk kita. Sarana teknologi tidak boleh melekat dengan kita seturut dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan masa kini. Saudaraku, seberat apapun tuntutan kehidupan kita, sebanyak apapun pekerjaan yang ada di depan kita, sebesar apapun tenaga kita untuk mengerjakan pekerjaan itu, seberapa banyak waktu yang terkuras yang kita pakai untuk mengerjakan rutinitas kita, tapi satu hal kita butuh, ketenangan hidup. Kita tidak boleh menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga bahkan masa muda kamu hanya berkutat dengan hal-hal yang sifatnya tidak menjamin sebuah keselamatan bersama Tuhan. Hidup di dunia ini bukan jaminan kita bahagia selama-lamanya, tapi hidup di dunia ini dengan segala aktivitas kehidupan kita mengingatkan kita, mampukah kita melekat pada Tuhan sebagai petunjuk hidup sesuai dengan nats Alkitab ini? Salah satu mungkin pengalaman yang diangkatkan oleh Yosua di pasal 1 ayat 8. Seorang yang masih muda,
seorang yang butuh sekali bimbingan dan dorongan. Yosua pengganti Musa bukan hal yang gampang untuk dijalankan oleh Yosua. Apalagi orang yang akan dia pimpin itu bukan orang-orang sembarangan, tapi berhadapan dengan orang-orang yang keras, tegar tengkuk, orang yang susah diatur. Orang yang melawan Tuhan adalah perlu kekuatan dan memiliki spiritualitas yang baik, dan memiliki kepribadian yang selalu mengandalkan Tuhan, dan memiliki kecekatan dan percaya diri untuk dapat melakukan pekerjaan ini. Seandainya Yosua tetap mengikuti keinginan dagingnya dengan rasa khawatir dan takutnya, dia tidak akan bisa melakukan satu hal yang baik seturut dengan perintah Tuhan untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosua, saudaraku? Salah satunya adalah dia mencari Tuhan. Dia belajar taat untuk melakukan segala perintah yang Tuhan berikan bagi dia. Dan apa hasil yang dilakukan oleh Yosua atas penyerahan dirinya oleh aturan dan perintah Tuhan? Apakah Yosua gagal? Tentu tidak. Ketika dia menjalankan segala perintah Tuhan untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin bangsa Israel, Tuhan berkenan menolong dia, bukan hanya mengatur hidup Joshua, tapi salah satunya Tuhan hadir untuk memberikan petunjuk hikmat kepada bangsa Israel sebagai bangsa yang harus siap untuk menerima kepemimpinan Yosua di dalam kehidupan mereka. Agar apa tujuannya, saudaraku? Bangsa ini sampai kepada tanah perjanjian. Ketika Yosua mau memberi diri, ketika bangsa Israel mau mendengarkan perintah Tuhan, Yosua mendengarkan perintah Tuhan dan menjalankan perintah itu di dalam kepemimpinannya. Bangsa Israel mendengarkan perintah Tuhan dan mendengarkan pemimpinnya. Bangsa ini Tuhan hantarkan sampai kepada tujuan. Hidup kita juga demikian adanya. Wahai permata GBKP, apa yang menjadi tujuan kamu saat ini? Pasti setiap permata GBKP memiliki tujuan yang sudah ada di dalam benak kamu. Bisa saja tujuan itu masih sebuah impian. Bisa saja tujuan itu sudah kamu utarakan dengan mulut kamu kepada keluarga kamu, kepada sahabat kamu, kepada teman dekat kamu. Bagaimana itu menjadi sebuah fakta dan realita yang boleh kamu miliki? Salah satunya adalah beri diri dan waktu kamu agar Tuhan menopang dan menuntun kamu, agar langkah-langkah kaki kamu tidak jatuh oleh keinginan daging kamu, tapi kamu diselamatkan dengan langkah yang pasti dalam pertolongan Tuhan. Begitu juga kalau kita membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Tuhan mengajar kita melalui kesaksian pemazmur ini adalah bagaimana jalan kehidupan orang fasik dan bagaimana jalan kehidupan orang yang benar. Orang fasik selalu mengutamakan apa yang menjadi keinginan dagingnya. Dia selalu mencari kesenangan-kesenangan yang membuat dirinya senang dan bahagia, yaitu kesenangan yang membawa dia ke dalam kehidupan yang di hadapan Tuhan itu mereka sangat tidak beruntung kehidupannya, karena mereka mencari jalan sesaat yang akan membinasakan kehidupan mereka. Ternyata Tuhan kita baik adanya. Dia selalu memiliki keinginan yang begitu dalam agar kita tidak binasa, tapi melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi apa yang diajarkan melalui kesaksian pemazmur ini? Ayat yang kedua adalah memiliki kerinduan untuk merenungkan firman itu siang dan malam, menjadikan arahan dan didikan Tuhan itu sebagai pengingat kehidupan yang senantiasa tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi dari dua nats Alkitab kita, Yosua pasal 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Firman ini menggiring kita agar hidup permata GBKP satu detik pun kamu tidak boleh berlalu dari hadapan Tuhan. Hidup kamu tetap melekat pada diri Tuhan. Bagaimana saudaraku kita boleh melekat hidup kita bersama Tuhan? Mari belajar dari pengajaran yang diberikan oleh Yohanes
pasal 15. Kalau kita berpisah kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup kita mati dan kering dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita tetap melekat di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup kita akan bertumbuh dan berkembang, akan menghasilkan buah pada waktunya. Artinya dari firman Tuhan ini, saudaraku, izinkan waktu yang sedikit kamu berikan kepada Tuhan untuk merasakan hadirat Tuhan itu sangat dekat dengan kamu, sangat membangun hidup dan karakter yang perlu diperbaiki, akan diperbaiki oleh kebaikan Tuhan. Saatnya kamu akan memberikan waktu dan ketenangan agar kamu masuk ke hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan itu, saudara-saudaraku akan diberkati, dikuatkan, diajar untuk dapat merenungkan sebuah pekerjaan Tuhan yang begitu besar di dalam diri kita masing-masing. Dalam kegiatan PA Permata GBKP di minggu ini, biarlah meditasi ini mengingatkan kamu akan pekerjaan Tuhan itu seutuhnya di dalam diri kamu. Dalam kegiatan meditasi kita ini, berikanlah diri kamu berhadapan dengan Sang Pencipta itu, bahwa Dia dekat dengan kamu, bahwa Tuhan itu memiliki proyek yang besar di dalam diri kamu, bahwa Tuhan itu sangat menghargai diri kamu. Jangan karena kegagalan kamu merasa diri kamu tidak bermakna dan tidak berguna apa-apa. Tapi di dalam kegagalan kamu, Tuhan berkenan untuk menjadikan kamu menjadi orang yang hebat dan sukses. Majulah Permata, bangkitlah, jadikan kegagalan kamu dan hal-hal yang suram yang pernah kamu lewati, saatnya Tuhan berkenan membukakan titik terang bagi perjalanan kehidupan saudara ke depannya. Kiranya semangat kamu, iman kamu, pengharapan kamu bersama Tuhan tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Salam semangat bagi Permata GBKP. Tetaplah berakar dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat di mata Tuhan. Karena kamu adalah anak-anak yang diberkati, anak-anak yang diperhatikan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Nyatakan itu dalam iman dan perbuatan kamu. Selamat mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini. Izinkan waktu kamu, beri diri kamu ikut bermeditasi bersama anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Izinkan Permata GBKP senantiasa semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tegur mereka Tuhan, bawa hidup mereka agar mereka terdidik dalam pengalaman hidup, termasuk hidup di dunia ini dan hidup bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya lawatan-Mu dahsyat dan luar biasa, mengubah segala sesuatu baik adanya. Di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya, amin.